Oh ya Allah, tengkar dia abis ini nih. Apaan sih Acuy? Baperan dia. Emang kok. Santai. Aktivitas kita apa aja? Lo abis itu lu ngapain gila? Iya, makan. Iya bener Makanya tapi gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bebet Sokwit. Malam ini saya tidak sendiri ya, karena kita undang teman-teman nih dari anak pang. Nah, kenapa saya tertarik untuk undang mereka? Karena saya pikir anak pang ini dari Sabang sampai Merauke ada nih. Iya, bener. Anak pang ada. Nah, jadi kita mengenal lebih jauh lah anak pang ini sebenarnya seperti apa. Jadi ya bisalah kita ngobrol santai-santai sambil nyoklat, ya kan? Anak pang nyoklat. Oh, iya. Jangan ngopi mulu, kan kayak gitu. Oke, bisa dikenalkan gak nih? Siapa Bisa. nih? Oh bisa. Boleh. Apa namanya? Nama saya Reza Andrian. Oh, Reza Andrian. Sebelah sana Nama aku Agus Beleng. Agus Beleng. Oke. Panggil Abel. Abel, panggil Abel. Oh, imut juga rupanya anak Iya, pang. makanya itu. Anak pang imut. Ini gini sih sebenarnya. Maksudnya apa? Aku sih mikirnya anak pang dengan penampilannya yang seperti itu, aku pribadi pun awal takut. Takut. Apalagi nih kayak si teman kita satu nih Reza, pas ketemu, ngeri, tanda lahirnya di mana-mana tuh. Iya, bener. Kan tanda Koran lahir. ya, koran ya. Kayak koran. Iya. Tanda lahirnya di mana-mana tuh. Jadi awalan sebenarnya tuh anak pang sendiri gimana sih? Ya, menurut saya sih enjoy, asik. Enjoy sih. Pang tuh kehidupan lah. Pang menurut saya sih. Menurut ya, pribadi, menurut pribadi kan? saya sih. Pang tuh kehidupan. Tapi kalau orang banyak nih berpikiran bahwa anak pang itu kenapa jadi anak pang dari broken home? Masa iya? Kebanyakan sih. Kalau saya sih kebanyakan sih. Kenapa saya jadi larinya ke anak pang? Ya mungkin faktor orang tua sih bisa jadi dibilang kayak gitu. Dan saya pribadi bukan dari kebanyakan individu ya. Kebanyakan dari saya sih larinya ya kayak gitu. Faktor orang tua kurang ngasih sayang. Kayak gitu. Jadi akhirnya Sama teman-teman kita bisa ngumpul bareng, makan bareng. Ya ibaratnya senang sama-sama lah. susah senang sama-sama. Banyak apa ya? Gini loh. Pang tuh ya diri kita sendiri sebenarnya, enggak ibaratnya pang tuh harus mohak, tato, harus tindikan. Nggak ikut-ikut berarti kan? Enggak. Ngelihat orang anak pang Enggak harus. pengen ikut gitu enggak kan? Enggak sebenarnya enggak segitunya kan. Pang tuh kalau menurut saya sih enggak harus lah. Rambut mohak, bertato ya kan? Ya. Terus aut-autan apa segala. Tapi itu ya kita diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ya kan, ibaratnya kita nggak mau dicubit ya jangan nyubit gitu loh. Ya nggak. Kita nggak mau ditindas ya jangan jadi penindas. Gitu loh. Ya kembali dari diri masing-masing sih pastinya. Iya sih. Maksudnya nggak cuma anak pang, maksudnya semua orang juga harusnya kembalinya ke dirinya Nggak, kita masing-masing. semua nggak mesti harus bang ya, semua manusia lah Iya, kayak gitu. kayak gitu. Kalau nggak mau Soalnya ditindas, pang, ya jangan ditindas. soalnya pang tuh ibaratnya gini loh. Kayak ibaratnya kita nih sama-sama belajar lah. Oke. Ya belajar. Dalam arti belajar tuh kita saling ngasih solusi. Ibaratnya kayak apa, pokoknya positif lah, hal positif. Mungkin dari orang luar yang nggak tahu apa sih pang tuh, Oke. kok mereka kok
mereka melihat kita kan cuma taunya tampilan aut-autan ya kan, kesana kemari mabuk di emperan, nggak ada tujuan ibaratnya, emang kelihatan yang mereka ketahui gitu loh. Tapi sebenarnya nggak segitunya gitu loh. Kalau anak pang tuh benar nggak sih, misalnya dari kota ini pindah ke kota ini, pindah ke kota ini, kayak gitu nggak sih? Benar. Iya. Tujuannya apa tuh kayak gitu tuh? Tergantung dari sih, biasanya kan kalau misalkan ada acara ini dari kota ini, tujuan anggap aja reunian, kita ketemu teman-teman. Habis itu ya balik lagi. Ya, kumpul temu aja. Silaturahmi. Iya. Tapi ada tuh juga, mungkin dari kalian juga mungkin ada tuh yang maksudnya ke kota mana tiba-tiba jadi punya jodoh di situ, menetap. Sambil rokok nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa ya, enjoy ya. Enjoy. Pasti banyak malahan. Namanya kita kan berbaur dari ya beda jenis kelamin kan. Iyalah, pasti ada ketertarikan kan. Dari yang orang masing-masing kan pasti, ini mantap juga nih cewek, ya kan. Ya normal juga dong. Sama seperti yang lain dong, kan kayak gitu. Pasti dong. Tapi kalau orang awam tuh biasanya kan taunya, anak pang rame-rame ya kan, ceweknya satu, gitu, cowoknya banyak. Itu gimana ya? Kan biasanya pikirannya tuh kan kebanyakan kotor loh. Iya biasanya pas dia apa-apain tuh cewek itu, gembeng, army ya kan. Ya kan? Padahal itu semuanya enggak, Bang. Itu memang teman justru cewek malah ya, kita malah menjaga. Ibaratnya misalnya ada orang melihat kita ngumpul kan, rame, orang 10, cewek 1, pasti ada yang berpikir, wah itu kok cewek 1, pasti. Soalnya saya udah sering kali gitu loh dengar itu cewek sering ya dipakai bareng-bareng apa gimana gitu loh. Gitu. Ya identik pang tuh, soalnya kebanyakan orang melihat identik dengan seks, minum, obat-obatan, ya kan. Taunya orang yang inilah, orang awam dari kita. Awam lah, ya kan. Iya, kalian kan yang mengalami kan. Iya. Maksudnya orang cuma ngelihat secara visual nih. Iya. Kayak gitu. Lah nggak munafik sih, kita balikin aja sama anak motor. Itu anak motor buat apa kayak gitu, buat motor bagus di knalpot jadi macam-macam. Tiba balik anak motor juga nilai kita kayak begitu ya kan. Itu anak pang buat apa, rambutnya disemirin, anting-antingnya dibesarin. Ya maksudnya kan punya ini nih, punya hobi masing-masing. Kepuasan maksudnya taraf kebahagiaan seseorang itu kan ada standarnya masing-masing, kayak kan ada porsinya masing-masing. Jadi kita sebenarnya nggak bisa sih ya ngejudge seorang cuman dari penampilan kayak gitu kan. Maksudnya yang menyeluruh aja lah kan kayak gitu. Sekarang kalian ngeplok kayak gini, tuh ngapain sih orang malam-malam gini ya? Ya kan hobi kita kayak gini. Gini loh Bang, kayak contohnya di Jakarta, di Babiraga ya. Apaan tuh? Di Babiraga itu mereka diterima di lingkungan. Iya. Mereka diterima di lingkungan di situ. Mereka berkarya, nyablon apa segala, ya kan? Di situ. Jadi mungkin topiknya juga ya diusahain ya, yang yang jualan warung itu malah kita yang usahain, dimodalin buat usaha jual-jualan ya apa, rokok-rokok ketengan gitu, rokok-rokok bakalan diusahain biar mereka ibaratnya nggak mau apa segala macam, biar bangkit lagi lah ya. Ada apa? Jadi kalian modalin tuh? Dimodalin. Kita tuh gini loh Bang, setahu orang kan kita cuma ngamen-ngamen doang gini apa kan? Tahunya uangnya buat apa? Kita loh di belakang itu mereka nggak tahu Bang, kita tuh ibaratnya ngamen cari uang tuh buat apa, pasti ada tujuannya kita kan. Soalnya ya DIY gimana ya kan, soalnya ibaratnya emang nggak ada lapangan pekerjaan ya, kita diriin pekerjaan sendiri lah, seperti kita nyablon ibarat misalnya ya kan. Saya seperti kemarin lah kita nyablon ya lumayan lah kita nyablon. Iya.
adalah kita ada usaha sendiri tanpa ibaratnya gimana orang lain ya gitu. Ini berapa lama udah jadi anak pang? Ya, saya dari 2003 lama ya. lama bro 2003 saya itu pokoknya pas tsunami 2000 berapa 4 ya 2004 2004 apa 2006 ya 2006 oh iya pokoknya segitu loh habis dari tsunami pokoknya Desember ingat gak dari situ tuh. Oh iya tahun baruan ngumpul sama anak pang keren. Keren itu. Tapi tuh zaman-zamannya itu masih lucu-lucunya, masih bandel-bandelnya lah. Yeah. Masih bandel. Ya gimana sih kita? Kisaran umur berapa waktu itu? 11-an paling. 11-an. Masih sekolah-sekolahan pulang. Oke. Sama masih sekolah juga kayak gitu, Jak? Iya, dulu masih sekolah dulu. Masih imut-imutnya lah ya. Muka masih belum kayak gini nih. Belum. Orang kita pertama nato ayah nggak berani buka baju di rumah mandi pun aja pakai baju. Masih takut juga kan? Takut kan sama orang tua. Manusiawi lah. Manusiawi. Kan kayak gitu. Sama orang tua ya juga pasti takut. Pasti. Tapi udah kelanjur ya. Iya. Cuman hebat mah kalau orang tua aku mah. Kenapa tuh? Ya dilihat kita punya skill apa segala macam didukung. Gambar cocok apa segala macam ya kan. Wih, dimodalin didukung lah. Nggak dibiarin lah, bukan dimarah-marahin kayak gitu. Kalau kamu punya bakat, ya disalurin. Daripada jadinya malah nggak jelas, mending didukung. Model mesin tato sama mamaku. Oh, dibikin studio saya. Oh iya. Mesin tato, tapi ya tergantung dari sayanya yang bandel. Nggak bisa muter. Namanya kita masih anak kecil kemarin nggak ngerti megang uang. Iya sih. Bisa begitu aja. Jadi larinya kemana-mana kan kayak gitu. Ada teman habis sudah. Maksudnya juga kalau anak pang tuh kalau makan ya makan bareng. Apa segala macam. Cuma mandi nggak bareng. Ya, mandi ya tetap sendiri, apa masa bareng dia kan nggak mungkin. Iya kan. Pacarnya juga bareng jadi ya. Iya. Enggak. Kan gini nih, anak pang nih kan identik nih, ada yang bilang anak pang nih bau, ya kan dekil segala macam. Tapi nih jujur nih, mandi nih. Ini mandi. Sunslick loh, sunslick. Sunslick. Jadi endorse dong. Apa-apa nyebut produk di sini. Tapi beneran, mereka ini mandi. Kayak sempat kemarin kita awal ketemu ya, Ja. Iya. Ya, kita mau ketemuan apa segala macam, mau ngomongin ini kan, ngatur jadwal segala macam. Ya awalnya nama belum pernah bertatapan berhadapan ngomong. Tuh mikirnya udah kemana-mana nih. Yang kata orang udah kebayang nih, kata orang nih bau, dekil, kotor, jorok. Bla 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 lah, ngomongnya kasar apa segala macam. Giliran ketemu ternyata rambut masih basah, wangi. Ya pokoknya omongnya juga bagus, sopan apa segala macam. Enggak, ya jadi itu pikiran yang awalnya buruk itu saya ngerasa berdosa sih sebenarnya. Uzon duluan kan. Tapi maaf nih ya kan. Maksudnya kita namanya aku kan belum pernah nih bertatapan segala macam. Jadi pas ketemu pertama kali itu, ternyata anak pang tuh nggak seperti yang kubayangkan, nggak seperti yang orang-orang bicarakan. Jadi kadang orang rasa bersalah sih segala macam. Maaf nih, udah berpikiran jelek. Awalnya pun aku sama tuh sama yang orang bilang kayak gitu tuh. Ya percaya aja, nama belum pernah ketemu kan kayak gitu. Jadi ternyata anak pang seperti ini kan kayak gitu. Kalau anak pang sendiri nih, hidupnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Kehidupannya sehari-hari ya. Kalau sehari-hari kita belakangan ini ya kita ya mungkin kita gimana Gus ibaratnya ya bertahan hidup oleh ada corona ini kan. Kerjaan juga kita sulit. Kita sempat kerja juga, tapi di bangunan. Gajinya ini yang nggak jelas. Gajinya sendat gitu loh. Nah, jadi ibaratnya kita sebelum corona nih tetap kerja bangunan segala macam. Ya, yang penting kita halal lah. Kita apa aja lah kita kerjain gitu loh. Udah berkeluarga juga kan, Ja? Udah berkeluarga. Tapi hilang, nggak tahu. Loh, ketekan enter dia, nggak sengaja ketekan enter, kehapus semua keluarganya.
Enggak apa-apa. Aduh. Sama dudanya kamu nih. Walah. Dia juga duda dia. Sama-sama dudanya. Kalau aku nggak sengaja kayak gini kena enter, hilang semua istri sama anunya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Terus lu kita aja. Aduh ya Allah. Ya mungkin jodohnya segitu ya. Iya. Ngapa dipaksain kalau memang nggak jodoh? Mungkin ada yang bisa lebih baik lagi. Tuhan kan pasti merencanakan yang lebih indah ya kan, pastinya tuh. Nice. Walaupun begini tapi hati terping loh. Hatinya pink. Hatinya pink juga. Bagus juga rupanya. Iya. Ya, gimana? Untuk banyak sosial media dia. Kebanyakan nonton sinetron. Ini aja lah, Cil. Itulah santai lah, enggak apa-apa. Oh, kamu capek? Pokoknya lama habis. Join aja ya kita ya. Join aja lah. Iya. Oleh kebiasaan kita join. Kadang rokok sebatang Benar Mas. habis. Benar. Oh gitu. Saya rokok Surya itu ya. Heeh. Satu batang tuh nggak habis Mas. Benar. Satu batang tuh saya rokok sendiri nggak habis. Nggak habis. Jadi teman tuh kadang dikasih. Ya makanya kita sering satu batang tuh berbagi. Kita keliling. Jangan apa Mas, kita Mas satu bungkus nasi itu kita makan orang 10 pun jadi ya. sering kali Mas. Kenyang Nggak kenyang, yang penting kita ngerasain semua. Tapi di situ ada rasa beda loh rasanya. Solidaritasnya tinggi. Gimana? Iya. Tapi juga ada cewek juga kadang kalau pas kita makan rame-rame, itu mau ikannya aja bilang itu kan bahasanya kita kan. Ikannya aja dimakannya bilang. Ada tuh kayak gitu cuman kan PSK. Pas suka sekejap. Oh ya. Benar Mas. Ya Cuma bener kok. asiknya Asik kita, di situ asiknya, asik. Cuma nggak ngambil hati kan. Ada. Kalau Cuman ya ibaratnya gini ya. Ayo makan yang belum bangun aja gitu, bangunin makan. Makan apa? Ayo udah makan satu bungkus bareng-bareng ya kan. Yang nyuruh makan ini pasti otomatis sudah duluan ini. Duluan dia ngoper aja dia. Basa-basi sih berarti. Taunya tinggal cuma nasi doang. pokoknya apa Mas? Dikasih nasi. Iya. Enak, asiknya tuh kalau kita nyetrit itu loh. Kita nyetrit ya. Kita nggak ada uang sama sekali Mas ya, ibaratnya perjalanan ini Pangkalan Bun ya, Pangkalan Bun ke misalnya ke Samarinda, kita di pertengahan jalan tuh kita lapar nggak ada uang ya, kita masuk, permisi Bu, minta nasi, bisa lah Bu minta nasi, satu bungkus itu Mas, kita sama-sama 10 orang misalnya ya, kita makan itu, kalau jangan sampai kedip kita. Kalau kedip habis selesai. Kok kayak piranha Pak? Iya. Masuk aja nih. Jadi apa ya? Asiknya di situ Mas. Iya. Kebersamaannya kita. Jadi Pang tuh bikin pondasi sebenarnya, pondasi kehidupan kita loh Mas. Iya. Seakan sewaktu-waktu kita tuh hidup di atas Mas ya. Terus kita jatuh ke bawah, kita nggak kaget. Kita pernah kok tidur di emperan toko. Kita pernah kok tidur tanpa alas. Kita pernah kok tidur tanpa kasur. Iya. Gitu loh. Ya kan? Jadi walaupun orang tua kita tuh punya ada rumah, apa mobil, motor, apa segala fasilitas ada. Ya. Tapi kan itu orang tua. Ya kan? Iya sih. Kita kan terlahir cuma apa? Nggak ada apa-apa kita. Tali pusar doang. Tali pusar aja kita nih. Yang ada ngerepotin lagi ya kan? Nah, di situ. Makanya kita nih nggak perlu lah banyak. Makanya aku di Pang nih banyaklah ilmu, banyak belajar, teman apa segala macam. Banyak belajar, banyak ilmu. Saya juga enggak dari komunitas. Enggak nyesal saya jadi anak Pang. Enggak ada nyesal tuh. Enggak ada nyesal. Misalnya begini. Saya enggak mandang orang rendah enggak memandang orang yang mau mulung kayak mau orang gila apa segala macam. Enggak ada pandangannya itu. Enggak ngerendahkan orang lah intinya. Sama. Mereka juga sama kayak kita, perlu makan, intinya perlu makan. Oh iya sih. Namanya manusia sih, masih hidup lagi. Dasaran loh Mas. Dasarnya manusia. Dasar. Ibarat Pang, kalau pribadi saya, Pang tuh
pondasi kehidupan. Mantap. Iya, benar. Dalam nih. Pondasi kehidupan, benar. Iya. Yang saya dalamin, belajar juga kita saya pelajarin. Saya belajar dari kesalahan. Saya pelajarin semuanya. Jadi seakan-akan kita suatu saat nggak tahu kita kan di atas, kita jatuh ke bawah tuh, kita larinya kemana coba? Larinya ke teman juga nggak? Ya. Iya kan? Tapi intinya yaitu Gus, ibaratnya kita tuh nggak kaget lah. Seperti kalau kan kayak dari orang tua ya, ini nak lanjutin ini kan, nggak ada kesannya ini kan. Kalau udah mulai dari atas langsung jatuh tuh biasanya kaget ya nggak? Benar sih. Kalau kita hidup dari nol, kita dapat angka, balik ke nol lagi tuh kita nggak kaget. Masa sudah pernah ngerasain kan kayak gitu. Iya. Kalau anak pang kan pindahnya kadang ke kota-kota apa segala macam. Itu naik angkot atau jalan kaki? Kalau naik angkot nggak mungkin sih. Enggak. Paling kita nge-BM, gandul. Truk. Ngikut. Truk. Kita lihat plat. Oke. Iya. Misalnya posisi kita ini di Pekalambun ya. Nah, kita mau ke Kaltim. Kaltim ya. Kaltim platnya apa? KT ya. Jadi kita main plat. Seenggaknya AD apa? Iya benar. Ya. Pokoknya AD, L, W. Pokoknya ibaratnya plat Banjarmasin. Wah, ini lumayan lah. Ini ada mobil nih ya kan. Kita, Om, bisa lah numpang. Nah, caranya halus juga kan. Enggak nyokong numpang kan enggak kayak gitu. Sampai Banjarmasin, ya transit lagi, kita cari lagi. Buktinya saya dari kemana-mana aja kakiku, Mas. Udah kemana aja? Ya mungkin kalau ke barat Padang. Lama di sana? Padang tuh sekitar nggak lama sih kalau di Padang tuh. Di Padang ada keluarga juga sih di sana. Ya di Padang ada keluarga juga. Kalau ini bro udah kemana aja? Saya ke timur sama Sulawesi aja. Situ aja. Maksudnya masih bisa dijangkau lah ya. Kayak makanya gitu. kita ini kan rencananya mau ke Sumatera nih. Tapi intinya yang bikin trauma tuh Pulau Dewata. Udah pribadi gak usah ceritain. Iya, Pulau Dewata itu. Iya. Kenapa tuh? Bener, enggak. Masa pokoknya dia? Pulau Dewata ini paling bikin trauma. Makanya aku janji nggak bakalan nginjek lagi tanah. Kenapa, Mang? Tanah Pulau Dewata. Masih penasaran. Terlalu banyak kisah loh. Iya. Kisah cinta atau apa? Enggak. Ya kisah rame lah, pokoknya rame lah. Yang sampai nggak bisa dilupain gitu. Memorian banget nih berarti. Padahal Bali, Denpasar itu loh. Orang paling pingin ya kan. Hobinya ke sana tuh. Ya kalau kan? Ada duit, pengennya liburan ke Bali. Kesana ke Bali ya kan. Kalau saya enggak, ampun sudah. Ampun, enggak, jangan lah. Enggak mau lagi. Jangan. Enggak mau lagi. Dengar. Ada enggak tempat yang trauma? Enggak ada sih. Asik aja semua. Asik aja semuanya. Udah tadi baperan nih. Benar. Jadi dia traumanya dalam. Kayak kena kutukan loh. Iya, kayak kena kutukan loh. Seakan-akan kena kutukan di Pulau Dewata tuh. Makanya jangan sampai lah nginjak. Enggak kalah lagi ke sana ya. Enggak. Tapi kalau pakai sendal kayak gimana? Nah, enggak usah nginjek. Tapi pakai sendal aja ntar. Ya tapi nggak tahu kalau hebatnya ada acara di sana. Iya. Mau nggak mau ya kan, kalau ada acara datang lah. Oke. Kalau acara. Nih, ini kan kalian rambut biasa-biasa aja nih. Kan kayak gini. Maksudnya kayak yang pernah kulihat tuh anak pang rambutnya ini nih tinggi-tinggi, warna pink apa sih, ungu, hijau kayak pelangi-pelangi. Itu pas apa tuh? Itu kadang kita waktu mau acara, kita baru barningin, spray kan, naikin. Kita barningin. Berarti nggak setiap hari kayak gitu kan? Capek juga mungkin. Kadang kalau malam minggu, gitu. Kalau malam minggu kan, wah ini malam minggu nih,
asik rame-ramean kan. Nah, ayolah ngedress, baru sasakan, diriin rambut, malam minggu nongkrong kan kan banyak tuh tongkrongan sebelahnya Vespa kan, sebelahnya apa kan. Nah di situ apalagi kalau di Semarang itu, kalau di Semarang di Sepang 5 di Patung Kuda itu, di situ loh komunitas malam minggu campur baur di situ. Ada reggae, ada geng motor, ada punk, ada apa di situ kumpul semua. Jadi di situ seakan-akan ya kayak mengekspresikan gitu loh. Festival lah kayaknya. Festival untuk mengekspresikan diri masing-masing kan. Iya. Oke, mantap sih. Kan keren. Keren. Berarti kan maksudnya nggak setiap hari tuh yang kayak dilihat-lihat di internet, di TV-TV apa segala macam, mungkin di film-film tuh ngelihat kok kayak gitu tampilannya apa setiap hari. Tapi kan pada saat kemarin kita ketemu sampai malam ini pun ya kalian biasa aja. Ini celana juga nggak robek-robek kok, segala macam normal segala macam. Berarti kan itu kalau memang mau pas kalian merasa aku mau tampil nih, ini mumpung malam minggu nih mengekspresikan, baru yang pakai sepatu boot apa segala macam kayak gitu. Gak setiap saat. Kalau tadi kita diundang harus ada tulisan Pampangan Total ya. Wah, Pampangan Total kita datangnya ke sini. Itu tulisan baru kelihatan Pampangan. Kalau gini kan kita kayak biasa. Iya, ini kan diskusi ini ya. Diskusi nyantai. Diskusi nyoklat. Sambil diminum ya, santai. Enggak diracunin enggak? Apa anti coklat? Tapi suka dukanya jadi anak pang apa? Kalau sukanya itu pas kita lagi ngumpul-ngumpul bareng rame-rame ya, ketawa-ketawa bareng. Kalau dukanya itu pas lagi giliran sakit. Kenapa tuh? Sakitnya kan kebanyakan kan teman-teman ini kan kadang-kadang kebanyakan nggak martin kesehatan diri pribadi ya. Iya. Kadang kan sempat ada di sini almarhum Iis ada temannya di sini di Pancasila juga di Bundaran juga kejadiannya itu tahun berapa? 2015 kawan kami meninggal. Sakit ya? Dia tuh kami jalan dari Pontianak. Jalan dari Pontianak. Dia sakit tapi nggak dibilangin, nggak ngomong sama teman gitu. Nggak bilang sama teman. Mungkin kita lagi tahu-tahu dia minum sesak nafas, taunya dia punya asma. Situ meninggal di situ. Iya. Ya itu kita disalahin sama keluarganya di situ. Tapi ya itu tanggung jawab. Benar loh, Mas. Aku kehilangan teman tuh rasa ibaratnya lah. Aku kayak kehilangan ibarat keluargaku loh. Misalnya pamanku siapa meninggal ya nggak segitunya loh. Tapi kalau teman sejalan loh, benar Mas. Tiap hari ya segala macam. Orang kita jalan sama bareng apa segala macam, tiba-tiba dia nggak ada, kaget ya kan? Iya. Merasa kehilangan banget di situ. Sedihnya pasti sedih lah. Iya. Kan kayak gitu. Apalagi dari orang tuanya yang ditinggalin ini kan ya jauh, ibaratnya kan penasaran dia mau kenapa anakku bisa meninggal kemarin. Yang di rumah kan bagus-bagus aja kok tinggal sama kalian. Nah kita itu juga sedihnya juga ada juga. Iya. Kalian ngapain anakku? Oh ya, orang pasti pikirannya kan itu apa kayak kita nih nggak perlu kita tutupin loh keburukan kita loh. Ya nggak? Iya sih. Kita duduk diam gini aja loh, orang melihat kita nih udah buruk. Iya sih. Iya nggak? Iya benar. Sekarang nggak usah apa, orang nggak kenal sama saya, nggak tahu sama saya diam gini hidupin rokok. Iya. Orang tuh pasti pikirannya kemana-mana sudah. Benar. Iya sih. Iya kan? Jadi saya nggak perlu saya tutupin keburukan saya. Iya. Karena orang udah tahu nih. Iya. Dari visualnya orang nilai. Iya. Saya tuh emang pendosa gitu aja lah. Intinya. Ibaratnya intinya kan saya pendosa, emang pendosa gitu loh, ya kan? Itu kemarin yang lagi viral itu di Surabaya, yang ngebom pakai cadaran, itu aku masih sama si mantan. Biniku kan mantanku kan pakai cadaran juga. Kita ke mall itu orang sudah melihatnya aneh-aneh. Iya sih. Itu loh cuman dari media aja. Iya. Yang dari secara fisik, jangan-jangan tukang bom. Iya sih. Maksudnya orang tuh cuman nilai dari visual aja. Iya. Orang tuh
menilai kita tuh ya gitulah Bang ya. Tapi sebelum saya begini, saya tuh udah berpikir, udah kupikir dalam lagi, udah emang resikonya kayak seperti ini, akan dicap seperti ini tuh udah saya pikirkan, udah saya, jadi nggak ada kata penyesalan tuh nggak ada buat saya ibaratnya, ya kan? Iya sih. Kadang ada yang bilang, oh kamu bilangnya kok ganteng-ganteng kok dicoret-coret gitu kan? Apa nggak nyesel? Enggak, saya bilang. Kenapa disesalin, saya bilang. Udah terlanjur ini. Jadi Power Ranger. Enggak, benar. Saya nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Soalnya apa, dari awalnya kan kita udah benar-benar pikir matang. Apa resikonya segala semua udah dipikirkan matang kan. Jadi pada saat kayak buat tato segala macam ya udah. Jadi kalau saat ini ada orang ibaratnya menilai kita nih adanya buruknya aja, ya emang udah buruk. Emang udah kusiapin gitu loh. Emang kelihatan buruk. Wah, ini tatonya berantakan gitu. Pasti kerjaannya mabuk-mabukan, kayak ini nggak jelas gini ya kan. Itu tuh udah kupikirin. Jadi ibaratnya siaplah kalau mau dikatain apapun kayak gitu. Ya, saya mau ngebela diri juga nanti takut salah. Bener juga. Jadi kayak sia-sia kan ngebela dia, lebih baik ya diam aja lah ya. Iya. Terserah kalian mau ngomong apa. Intinya jangan main fisik, kalian mau ngomong apa nggak nyakitin, nggak makan sama kamu. Asalkan ya kalian kan juga nggak ganggu orang. Iya, nggak ada ganggu orang kan. Karena kalian pun nggak ganggu orang pun dianggap ganggu orang. Pasti itu. Orang kalian lewat misalnya, orang udah ngerasa terganggu nih, risih. Apalagi kalian ngapa-ngapain kan, itu kayak gitu. Jadi ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman apa segala macam yang sesama pang, mungkin yang buat seluruh Indonesia, mungkin siapa tahu ngeliat apa segala macam, atau buat yang lingkup Kalimantan segala macam, bolehlah disapa teman-temannya, pesan-pesannya segala macam. Sama satu nih mungkin pesan-pesan buat ya apa, buat orang-orang lah, pengennya kalian tuh seperti apa kan, kayak gitu. Apa pesan-pesan saya sih gini aja ya, janganlah pandang anak pang tuh cuma sekedar sebelah mata aja gitu loh. Ya. Pandang, lihatlah positifnya juga. Kita ibaratnya kita kayak kemarin bikin apa bantuan apa segala tuh emang kami ini publikasikan ya, emang kita tulus gitu loh. Emang kita tulus kan. Tanpa kita ada pamrih gitu loh, ya kan. Nah, jadi janganlah dicap jeleknya aja. Pang tuh kayak gini gitu. Berarti kalau setiap ada kegiatan yang kayak bersifat kegiatan sosial, misalnya ada bencana apa segala macam, kalian pasti bergerak. Anak-anak tuh pasti peduli langsung tuh. Setiap ada bencana apa pasti kita ya kalian berupaya sebisa kalian lah, sebisanya lah, semampu kita, sebisa kita kasih bantu saudara-saudara kita kan. Buat pesan-pesan anak pang seluruh Indonesia apa sih? Buat pesan-pesan anak teman-temannya ya, buat teman-teman ya, sehat selalu. Next time. Oke, terus apaan? Ya udah, jangan lupa lingkaran kita anarkia. Jangan keluar batas, udah intinya gitu aja. Mabuk nggak usah rese. Ya udah, mabuk lingkungan sekitar kita aja, anarkia aja. Gak usah ganggu orang. Kita sekitar kita aja. Ya kalau buat pesan buat teman-teman sih, egonya tuh dikurangin gitu loh, ya kan. Egonya dikurangin, terus ya saling kasih solusi gimana baiknya. Ya gitu aja lah. Gitu aja tuh.
setiap kita ketemu pasti kita kumpul bareng, makan bareng, kumpul bareng, ya kan? Ya sehat selalu lah buat kalian di mana dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Mungkin itu ya, kita udah ngobrol santai nih sama teman-teman dari Anak Pang. Terima kasih ya udah datang, menyempatkan waktunya. Mungkin ada yang badan kurang sehat, ada kesibukan apa, mohon maaf mengganggu nih. Karena ya secara tidak langsung juga ini buat menyampaikan buat teman-teman yang di luar sana, baik yang melihat segala macam. Inilah Anak Pang, inilah ceritanya, hidupnya seperti apa, cara bertahannya seperti apa, segala macam. Jadi setidaknya ini menambah info lah tentang mereka yang selalu dicap buruk, tapi ternyata pada saat saya berkenalan dengan mereka orangnya fan-fan aja. Sampai sejauh ini masih fan-fan aja. Ya saya rasa manusiawi setiap orang. Mereka hanya sekedar ya casing lah ya. Iya. Bahkan casing bisa diganti-ganti. Ganti dong, saya bisa jadi jahat jadi manusia. Mungkin selanjutnya bisa juga ikutin aktivitas kita sehari-hari di rumah gimana kan, di kos-kosan aktivitas kita gimana, siapa tahu. Aktivitas kita kan tidur doang. Abis tidur makan. Aktivitas apa ntar aja. Enggak, maksudnya kalau emang mau ngikutin, tahu kan, mau ngikutin aktivitas kita Gus, gitu loh Gus. Ya Allah, tengkar dia bisa ini. Apaan sih Aceh? Baperan dia. Memang kok. Santai. Aktivitas kita apa aja? Lo abis itu ngapain gila? Iya, makan. Iya bener. Makanya gemuk ya badannya. Kita ngumpul sama pamungnya kan, mau ngamen nongkrong salah, mau terus mereka ngapain kita nyuruh sini ada penjara aja kita sekali dikasih makan. Ini nggak di penjara nggak dikasih makan. Ayo ter. Enggak. Oke, ini ceritanya seru sih ngobrol sama mereka ini. Terima kasih ya buat teman-teman. Jaga kesehatan. Asik. Oke, jaga kesehatan. Iya bang. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan ini. Semoga ini menjadi informasi di kalian semua. Pang ada itunya gak sih? Maksudnya ada kayak jargon gitunya gak sih? Nggak ada. Pang itu setara aja nih. Nggak ada yang kayak misalnya pang apa gitu. Nggak ada. Oke. Jadi intinya pang itu in love. Woi, kayak film. Pang in love. Yang penting intinya kita ya menghormati. Oke. Sama kalau banyak ada yang lebih tua kita hormati. Iya. Maksudnya normal aja lah ya. Iya. Normal aja. Sama tapi kalau aja. tua yang keterlaluan juga ngapain kita hormatin? Iya. Ya, Karena gini kan, kalau yang tua mau dihormatin hargain yang muda. Iya benar. Yang muda gitu juga, kalau minta dihargain hormati yang tua. Kan kayak gitu. Iya. Kan nyambung aja, nggak ada yang dirugikan kan, saling harga menghargai tadi. Iya, kembali lagi itu dari dirinya sendiri. Lah iya makanya. Oke. Duduk sama rata. Baringan sama duduk. Baringan sama rendah gitu ya. Duduk sama rata. Berdiri tanpa raja gitu loh. Oh, berdiri tanpa raja. Loh, nggak apa-apa lah. Sorry bang. Apa kabar marah? Sorry bang. Ya emang kenyataannya, realitanya kok. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Nggak ada. Kita bareng gitu. Ngetiduran sama-sama. Tapi kalau itu kasurnya nggak kebagian. Sendirilah. Oke. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan ini terhibur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.